menghadiri undangan peringatan hari lahir ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa di Stadion Marahan Solo, Jawa Tengah. Presiden tampak menyalami sejumlah tokoh NU yang turut hadir dalam acara ini. Dijadwalkan saudara Presiden akan memberikan pidato di acara ini. Selain Presiden, tampak pula sejumlah ketua umum partai politik yang turut hadir, diantaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar yang sudah hadir dalam harlah ke-20 PKB di Stadion Marahan Solo, Erlangga Hartarto. Tak hanya Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani juga hadir dalam harlah ke-25 PKB ini. Sebelumnya beberapa waktu lalu sudah ada pembicaraan terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP dan juga PKB. Mitra dari PKB tampak pula hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo hadir bersama dengan Ketua Umum partai politik lainnya, saudara. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Di tengah persaingan Pilpres, tiga poros koalisi terus berkomunikasi dan menggalang pertemuan politik. Tak hanya Jokowi, hari ini PKB juga mengundang sejumlah partai politik di acara harlah PKB untuk mendiskusikan sejauh mana kini komunikasi antar partai politik. Apakah mulai banyak yang saling goda untuk tarik-menarik kerjasama? Kita akan bahas bersama Ketua DPP PKB Daniel Johan, ada politisi PDIP yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan untuk Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, dan juga ada pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore semua. Selamat sore. Baik, Pak Daniel, Selamat 9 sore semua. partai politik Ya. Pak Daniel diundang, apakah ini sinyal penjajakan akan ada partai politik yang juga ikut gabung bersama PKB dan juga Gerindra atau bagaimana Pak Daniel? Ya, terima kasih. Selamat sore. Nah, kalau itu mungkin akan menjadi bonus ya. Misalkan ternyata dari pertemuan ini akan ada pertambahan partai-partai lain yang untuk bergabung ke KIR. Tetapi semangat utama dari PKB mengundang seluruh ketua umum partai lain untuk menghadiri peringatan 1 abad NU dan 25 tahun PKB adalah agar di dalam kesempatan momentum yang berbahagia ini seluruh partai bisa berkumpul bersama, semakin akrab, semakin bisa bersama-sama melalui masa-masa politik yang memang nanti dianggap sebagai penuh persaingan, tetapi meskipun berbeda pilihan tidak menimbulkan kecemasan dari masyarakat. Masyarakat bisa melihat langsung bahwa seluruh ketua umum bisa bersama berkumpul sambil tertawa, ikut merasakan berbahagia bersama pada saat hari ulang tahun peringatan 25 tahun PKB ini. Baik, Pak Daniel, tadi kita lihat ada Bu Puan Maharani ada di jajaran tamu undangan juga. Ini apakah ada rencana pertemuan dengan Puan Maharani di sela-sela acara harlah? Karena kan ada rencana juga mempertemukan Muhaimin dan Bu Megawati ini. Ya, otomatis tadi kita saling ketemu ya, termasuk dengan Mbak Puan, termasuk tentu dengan Pak Presiden, termasuk dengan Mbak Puan, termasuk dengan Pak Prabowo. Mereka saling, saya nggak tahu, saling berbicara dan berbisik-bisik. Saya lihat juga tadi Mbak Puan duduknya juga bersebelahan dengan Caimin. Tentu saya nggak paham karena nggak mendengarkan langsung, tetapi kita berharap juga bahwa jadwal pertemuan antara Caimin dengan Ibu Megawati bisa segera terlaksana. Mudah-mudahan ya sebelum peringatan proklamasi Republik kita nanti. Baik. Bang Deddy, ini kan yang diundang ketua umum, tapi juga ada yang memberikan utusannya, satunya PD Perjuangan, diutusnya Mbak Puan nih. Ini bagaimana, apakah juga termasuk cara masih penjajakan nih dengan PKB atau bagaimana Bang Deddy melihatnya ini? Ya, pertama di luar konteks Pilpres ya, saya kira hubungan PKB dengan PD Perjuangan itu sudah sangat lama, sudah sangat mengakar. Yang kedua, hubungan antara Ibu Mega dengan Caimin juga sangat dalam dan sangat lama gitu ya. Jadi saya kira pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat harlah PKB yang ke-25
Saya berharap PKB tetap bisa besar, terutama sebagai partainya kaum Nahdliyin gitu ya. Kalau saya melihat pertemuan hari ini murni adalah satu event yang menunjukkan kebersamaan semua partai-partai politik yang ada saat ini, dan saya kira tidak ada kaitannya dengan proses-proses menuju koalisi permanen, kira-kira seperti itulah. Tapi dari hari ini kita melihat bahwa PKB benar-benar nih, seperti disebut oleh teman saya di Komisi 6, katanya partai penentu bangsa, kira-kira seperti itu. Saya kira itu saja, Mas. Tapi ya bukan tidak menutup kemungkinan juga ya ada pertemuan di sela-sela acara ini ya, Bang Deddy, Ya, bisa jadi. kalau di sela-sela pertemuan saya kira ya bisa jadi ya, karena kan itu juga pasti jadwalnya padat. Tapi kalau pertemuan Pak Muhaimin dengan Ibu Puan Maharani, saya kira hampir setiap hari mereka di DPR bertemu ya, kan sama-sama pimpinan DPR. Di luar itu juga sering bertemu ya. Pak Sekjen kita juga sering bertemu dengan para pengurus PKB. Oke. Mas Toto, gimana nih? Anda melihat memang masih cair ya partai politik hingga saat ini walaupun masing-masing ini pihak sebetulnya sudah deklarasi ya, sudah mengumumkan dengan siapa, mengusung siapa, Mas Toto. Ya, pertama selamat ya buat Bung Daniel hari ulang tahun ke-25 PKB, dan kita tahu sudah banyak Terima kasih. saat itu kan naik turunnya, sempat bahkan dikritik 5% tahun 2009 hanya 28 kursi, tapi kemudian berhasil membuktikan sekarang menjadi partai yang patut diperhitungkan baik dalam konteks pileg ataupun pilpres. Kenapa saya sebutkan itu? Artinya memang harus diakui bahwa PKB ini memiliki bargaining yang sangat kuat dalam konteks pembentukan koalisi pilpres. Kalau kita lihat misalnya kekalahan Pak Prabowo 2 kali, itu salah satunya hitung-hitungan elektoralnya adalah kalah dalam memenangkan daerah Jawa Timur, terutama 2019 kalahnya makin membesar. Dan suka atau tidak itu kan adalah basis Nahdliyin, dan juga fakta membuktikan kekuatan elektoral terbesar Nahdliyin dengan berbagai macam kontroversi pandangan para pengamat itu masih ada di basis PKB, sehingga 2024 peran PKB menjadi sangat besar. Dan kalau berbicara apa yang terjadi hari ini, saya tetap melihatnya sih ini sebuah acara syukuran saja. Konteksnya kan banyak ketua umum partai yang diundang. Nah, kalau dilihat sela-sela pertemuan, yang menarik sebenarnya tadi ada yang tersebar ya di sosial media. Pagi-pagi itu ada pertemuan Caimin dengan Mas Ganjar. Walaupun kita tidak tahu isinya apa ya, kalau kita lihat kayaknya dari pakaiannya Mas Ganjar seperti habis jogging gitu, pagi gitu. Artinya kan memang komunikasi terbuka, bahkan bukan hanya dalam konteks secara formal antar pimpinan partai. Ketika bicara Mas Ganjar kan sudah resmi jadi capresnya PDI Perjuangan, tadi pagi bertemu secara pribadi misalnya dengan Caimin. Artinya bisa disebut selama belum ada pendaftaran KPU nanti, janur kuning memang belum berkibar, dan apapun masih mungkin terjadi walaupun kita sudah melihat adanya deklarasi-deklarasi termasuk kemungkinan PKB untuk bergabung tetap dengan Pak Prabowo ataupun mungkin dengan Mas Ganjar. Nah itu dia, masih cair. Kenapa sih Pak Daniel diadakan di Solo? Solo kan identik nih dengan Pak Jokowi dan juga keluarganya. Apa ini juga bagian dari penjajakan PKB, Pak Daniel? Sorry, tadi putus-putus, Mas. Tadi disinggung Pak Daniel soal Caimin ketemu dengan Pak Ganjar di pagi hari. Terus ini harlah diadakan di Solo, Jawa Tengah, yang identik juga dengan Pak Jokowi dan keluarga, Pak Daniel. Apakah ini bagian penjajakan juga oleh PKB? Ya, tadi saya kebetulan mendampingi itu pas ada pertemuan Caimin dengan Mas Ganjar. Penjajakan tentu gini, bukan dalam konteks penjajakan ya, karena kan sekarang ini kami masing-masing sudah punya koalisi tersendiri dan masing-masing merasa solid dengan koalisinya, ada 3 koalisi. Tetapi meskipun begitu kami selalu diminta oleh Ketua Umum agar intensif berkomunikasi dengan seluruh partai, apalagi terhadap PDP tentu, karena tadi secara ideologi, secara historis kami mempunyai hubungan yang sangat kuat. Jadi meskipun komunikasi intensif ya tidak harus selalu dihubungkan dalam konteks penggabungan koalisi. Meskipun saya juga tidak tahu, bisa saja terjadi, tetapi sejauh ini masing-masing koalisi merasa solid. Demikian, Mas.
masih merasa solid tapi banyak pertanyaan. Kenapa PKB sampai ada rencana nih mempertemukan Muhaimin Iskandar dan Megawati Soekarno Putri? Bang Deddy, nanti dijawab usai jeda ya. Dan juga Pak Daniel, Mas Toto, tetap bersama kami di program Kompas Petang, Saudara.